dan melimpahkan kenikmatan kepada kita yang lebih banyak yang tidak kita sadari. Dari kenikmatan panca indera, kenikmatan berjalan, kenikmatan bergerak, kenikmatan sedetik kita melirik ke kiri atau ke kanan, yang kenikmatan seperti itu tidak terbayarkan dengan dunia dan segala isinya. Kenikmatan seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta. Oleh Allah beri aku penglihatan, baru diberi. Tidak. Oleh Allah beri aku telinga, baru diberi. Tidak. Oleh Allah beri aku kehidupan, baru diberi kehidupan. Tidak. Allah beri kita kehidupan, tidak ada seorang bayi pun lahir karena dia sendiri yang ingin lahir. Dia yang maha memiliki kehidupan, yang maha memiliki kehidupan zahir dan kehidupan batin. Kehidupan zahir lahir dari pernikahan, kehidupan batin lahir dari tuntunan Sayyidina Muhammad. Dengan Al-Quranul Karim, dengan penjelasan-penjelasan yang membawa kita kepada kehidupan masa depan yang luhur di dunia dan di akhirat. Bagi besar dan kecil, terutama bagi para pemuda dan bagi anak-anak, ia akan melewati masa depan yang akan luas dan masih jauh masa depannya sebagian besarnya. Maka tuntunan keselamatan terbesar bagimu untuk selamat di masa mendatang adalah tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Budi pekerti yang membuat cahaya terang benderang meluas di seluruh bumi, di seluruh permukaan bumi. Lihat kekerasan, kepengisan tidak membawa kesuksesan. Yang ada membawa musuh makin banyak. Apakah itu musuh kita atau bukan musuh kita? Musuh kita berlakukan baik, sungguh itu kemenangan yang paling hakiki. Kemenangan yang hakiki itu bukanlah membuat musuh kita kalah dan tunduk. Karena kalau kita berbuat itu, maka kalau dia punya senjata dan kekuatan, dia akan menyerang kita lagi. Kalah sekarang gue nggak pegang senjata, ntar besok. Nah, ini bukan kalah namanya. Ini dia hanya mengilah untuk selamat. Mana yang disebut kemenangan yang hakiki itu? Yang disebut kemenangan yang hakiki itu adalah ketika seorang datang kepada Rasul, ini ratusan, bahkan saya mungkin berani menyebutkan ribuan riwayat. Karena beginilah budi pekerti Sayyidina Muhammad. Datang ke Makkah, ke Madinatul Munawwarah untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jaminan akan dibayar hutang-hutangnya. Tamu-tamu lunas kalau bisa bunuh Muhammad. Dia asal pisaunya, mungkin pedang dilihat orang kan. Pisaunya dia asal sudah tajam, diberi racun yang paling kuat yang langsung membunuh, buat mati. Diselipkan di bajunya. Dia punya satu dendam kepada Nabi Muhammad SAW, anaknya tertangkap di perang Badr. Masih sama Nabi dan Nabi SAW tidak menyiksa para tawanan, bahkan Rasulullah SAW membiarkan mereka hidup bebas di Madinatul Munawwarah. Maka dia datang. Sayyidina Umar bin Khattab lagi duduk bersama sahabat, namun firasat tajam Umar bin Khattab berkata, "Hadza rajul majad illa bisyarr." Ini orang tidak datang kecuali bawa kejahatan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku dapat tugas dari Rasulullah SAW untuk orang ini. Apa tugasmu?
Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, engkau fulan bin fulan, betul. Punya hutang fulan bin fulan, betul. Kalau kau bunuh Muhammad, kau lunas hutang-hutangmu, betul. Ini semua kabar kuterima dari Muhammad, dan kata Nabi Muhammad, ini bayar hutangmu, nggak usah repot-repot membunuh Muhammad, kau akan dibunuh oleh teman-teman Muhammad. Pulang, bayar hutang-hutangmu, nyawamu selamat. Ayo katanya lagi. Ku ingin jumpa Muhammad. Orang yang sudah niat untuk kubunuh malah membayari hutang-hutangku. Yang mengetuk pintu sebelum mengetuk pintu Nabi sudah membuka pintunya. Silakan masuk. Masuk, duduk. Kau mau membunuhku? Tidak, ya Rasulullah. Belum mau apapun. Aku datang ke sini urusan anakku. Kalau boleh dibawa pulang lagi ke Madinah, ke Makkah Mukarramah. Boleh bawa pulang. Tapi kau punya satu urusan lagi denganku. Apa yang Muhammad? Kau tidak mau jujur? Dia sudah aku katakan semuanya aku. Lalu bagaimana dengan pisau yang kau sembunyikan di belakang bajumu? Apa niatmu? Maka ia pun menangis selutut dan berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari mana kau tahu pisau ada di dalam bajuku, kusiapkan untuk membunuhnya? Ia datang dengan niat jahat. Ia kembali di dalam rahasia keagungan iman, beriman bersama apa yang diajarkan Sayyidina Muhammad. Dia datang sebagai musuh, berubah menjadi orang yang paling kucintai di barat dan timur adalah Muhammad Rasulullah. Bayangkan, masuk ke rumah Nabi masih ada musuh, pisau siap untuk mati bunuh. Pulang ke Makkah Mukarramah sudah menjadi orang yang siapa yang menghina Muhammad berhadapan denganku. Nah, siap mengorbankan jiwa dan harganya untuk Sayyidina Muhammad. Ini hakikat kemenangan. Bukan mengalahkan musuh. Kalah sebentar dapat senjata, balik lagi nyerang lagi. Tapi justru menghancurkan kemarahannya berubah menjadi mahabbah. Berubah menjadi cinta. Rasulullah SAW punya orang yang datang tiap hari mencacinya. Rasul memberinya 1.000 ekor, 100 ekor unta. Unta itu harganya kira-kira 40 ekor kambing di masa itu. 100 ekor unta. Senyum enggak, terima kasih enggak, syukron enggak, jazakallah khair enggak. Diam aja masih macam bukan. Kalau kita kasih 100 ekor unta, masih masuk 2 miliar. Ya kan? Kasih lagi sama Rasulullah SAW 100 ekor unta, masih masuk juga mukanya, enggak ada senyumnya. Memang paling benci, dia berkata orang yang paling benci di muka bumi Muhammad. Maka Nabi memberinya lagi 100 ekor unta luntur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ia pun berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih kucintai di barat dan timur selain engkau ya Muhammad. Sahabatnya ngeyel, syahadat 300 ekor unta, enggak syahadat lu. Kena 300 ekor unta, jebol juga iman lu, asal gitu. Tadi dia berkata, kalau aku diberi 1.000 ekor unta sekalipun, aku punya lebih banyak lagi. Tapi aku tidak kuat melihat orang yang memberiku, aku tidak mengucapkan terima kasih, dia terus memberiku lagi dan lagi dan lagi. Kalau dia saja begini, apalagi Tuhannya. Hadirin hadirat, hancurkan jiwa musuh kita, berubah menjadi orang yang setia dengan kita, itulah hakikat keimanan yang terluhur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Selanjutnya ingatlah apa yang kita lewati dalam kehidupan ini di dunia ini adalah fana dan sementara. Makin banyak musuh, makin susah kehidupannya dan sakaratul mautnya. Makin banyak temannya, makin banyak yang mengantarnya ke makamnya kelak dan mendoakannya setelah ia wafat. Ada orang yang wafat, tidak ada orang yang mau menguburkannya, belum mengikuti penguburannya. Wafat saja. Kalau nggak ada tukang yang dibayar untuk memandikannya dan dibayar untuk membawa usungannya, nggak ada yang membawa tuh. Nggak ada yang ngurusin tuh jenazah. Mau taruh di tong sampah, mau di mana terserah. Memang dasar hidupnya gembel, selama hidupnya juga merusak masyarakat, mampus syukur dulu. Ada yang begitu, buahnya. Tapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sangat beruntungnya orang yang dengar teman salah seorang dari satu anggota masyarakatnya sakit, berduyun-duyun ke kampung ingin menjenguknya. Sakit apa? Kenapa? Apa yang dia butuhkan? Obatnya ini saya bawakan. Ada yang model ini, ada yang model Sinsei, ada yang model dari dokter kedokteran. Oh, ini teman saya bawa dokter jauh-jauh untuk mengobati. Itu repot semua. Kenapa? Karena ia orang yang berbudi pekerti baik dan berlemah lembut di wilayahnya. Ya. Selanjutnya, apa yang kita perbuat di muka bumi ini adalah persiapan. Jangan terlalu memikirkan berhias diri, dohir saja. Perindah jiwamu di mata Allah. Allah Maha melihat tanpa membutuhkan mata seperti kita. Kamera aja bisa melihat dari mata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, perindah hati kita dengan keindahan yang diridhoi ilahi. Cahaya keridhaan Allah yang menundukkan semua orang menjadi cinta kepada kita. Orang paling jahat berubah cinta. Fir'aun, sebagian sudah dengar. Datang tukang-tukang sihirnya, kekuasaanmu akan runtuh oleh seorang bayi dari Bani Israel. Bayi lelaki. Oh, sudah kumpulkan pasukanku. Tandai semua orang-orang Bani Israel rumah-rumahnya yang hamil. Ada wanita hamilnya. Tunggui, periksa tiap hari. Lahir, bunuh. Jangan ada lelaki dari bayi Bani Israel besar. Karena dia akan menghancurkan kekuasaanku. Itu bayi dimasukin dalam kotak, diwahyukan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa untuk dialirkan masuk ke istananya Fir'aun. Bani Israel kan ketahuan mukanya beda, ya. Itu bayi dimasuk ke situ, istrinya lagi mandi di sungai istana, melihat ada kotak apa itu buka. Oh, bayi. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni liqaita thumma radadnaka ila ummika liqaita taqarra 'ayna. Kuberikan orang yang melihatmu jadi suka padamu, wahai Musa. Termasuk Fir'aun. Sana bunuh, sini bunuh, sini bunuh, ini masuk depan mukanya, masuk ke sana sendiri. Mau dibunuh. Kayaknya lucu. Kalau Allah udah mau, fa'alqaitu mahabbatan minni. Kuberi cinta, sebutir cinta kepadamu. Sehingga orang yang melihatmu cinta. Fir'aun enggak sanggup. Apalagi membunuhnya. Berubah Fir'aun menjadi khadimnya Musa alaihissalatu wassalam. Bagaimana khadimnya? Di bayi nggak menyusui. Cari orang yang mau menyusui, nggak ada yang mau menyusui. Fir'aun bikin sayembara, repot sayembara, siapa yang bisa nih bayi mau menyusu kepadanya akan diberi, repot ngurusin si bayi. Sampai bikin sayembara.
Siapa yang bisa bayi ini minum, menyusui bayi ini akan tinggal di sana diberi banyak hadiah. Faradadnaka ila ummika. Nyusu nggak mau. Sampai ibunya ngantri, baru nempel mau ke ibunya nyusu. Fir'aun tidak tahu ibu aslinya. Allah berfirman, faradadnaka ila ummika. Kami kembalikan dia ke ibumu sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Jadi dibesarkan di tanah Fir'aun. Orang paling jahat ini membesarkan Nabi Allah Musa AS dengan kehendak Allah. Berubah menjadi khadim bagi Nabi Allah Musa AS. Demikian kehendak ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Penghinaan atas Nabi lewat film yang muncul, baru belum muncul filmnya, baru trailernya doang. Di YouTube dan di mana-mana ribut muslimin sana ini. Majelis Rasulullah SAW mengikuti apa dari fatwa guru kita. Apa? Jangan emosi kita dikendalikan musuh Islam. Kapan mau bikin muslimin marah, bikin deh film-film gambar-gambar kayak gitu. Punya. Kapan mau bikin muslimin tenang, kalau ada diganggu, puji-puji. Diam semua muslim. Akhirnya emosi muslimin di tangan musuh-musuh Islam. Kapan mau dibikin marah, kapan mau dibikin tidak marah atau dibikin tenang. Berarti kita dikendalikan oleh orang-orang non-muslim, musuh-musuh Islam. Non-muslim itu ada yang baik, ada yang tidak ya. Ini yang kita bicarakan musuh-musuh Islam. Jadi muslim. Hadirin hadirat yang dikehendaki adalah kita mengendalikan emosi mereka. Mereka bikin itu, mereka tahu belum Nabi Muhammad itu siapa? Belajar tentang Nabi Muhammad dari mana? Paling belajar 1-2 buku, ambil beberapa ini, bikin deh. Coba pelajari yang dalam. Mereka akan masuk Islam dan memuliakan Sayyidina Muhammad. Wah, boleh. Guru mulia saya nggak cuma ngomong. Kalau saya cuma ngomong. Guru mulia saya ketika kejadian Denmark, orang sedang ngamuk di mana-mana, guru saya datang ke Denmark dengan pakaian seperti ini. Jubahnya, sorbannya, nggak takut digebukin, nggak takut dikulitin, nggak takut dihancurin, datang ke Denmark. Mau apa? Mau menjelaskan tentang Muhammad. Mereka tidak tahu siapa Muhammad. Kumpul 1, 2, 3, dengerin beliau cerita Nabi Muhammad itu begini, lemah lembutnya begini, orang yang jahat pada beliau menggali lubang di depan pintu rumah beliau sebab beliau jatuh. Nabi Muhammad buka pintu, orang itu jatuh, orang itu ke dalam lubangnya sendiri. Yang menolongnya bukan sahabat-sahabatnya yang jahat. Tangan pertama kali yang terulur untuk menolong adalah tangan Sayyidina Muhammad. Inilah Muhammad, inilah. Sekarang ribuan orang muslim di Denmark dan ratusan masjid terus dibangun di Denmark. Ini berkat bukti daripada kesuksesan budi pekerti Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, gak usah jauh-jauh lah. Dan guru mulia saya masih ada, nanti insya Allah akhir November datang. Ya, awal Desember kita bikin acara besar-besaran di Monas. Kita tetap bersatu, ya. Kita tetap bersatu. Jabodetabek tetap bersatu. Mau pimpinan Jakarta sekarang berubah biarin, mau baju hitam, mau baju putih, mau baju kotak-kotak, mau baju apa terserah. Pokoknya kita menerima apa yang dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, kita ikuti karena ini ulul amr, perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk taat pada ulul amri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau sudah terpilih selesai, terima. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Islam ini masuk ke Indonesia, kita lihat Islam ini masuk ke Indonesia ini pakai apa? Apakah Islam masuk ke Indonesia ini? Kita ketahui 9 wali.
yaitu Wali Songo yang membawa Islam ke Indonesia. 9 orang doang. 9 orang doang ini menyebabkan Islamnya Pulau Jawa dari ujung Kulon Banten sampai ujung Jawa Timur, Banyuwangi. Semua dalam la ilaha illallah. 9 orang ini tidak bawa senjata. Tidak satupun bawa senjata. Tidak bawa senjata, tidak bawa pasukan, ngerti bahasa juga enggak. Bawa apa dia? Bawa tuntunan, kelembutan, dan doa. 2 yang dibawa. Ini modalnya kemenangan umat Sayyidina Muhammad. Buktinya Indonesia negeri muslimin terbesar di dunia. Oleh sebab itu kelembutan dan doa harus dimakmurkan lagi, khususnya di ibu kota dan sekitarnya, negara terbesar muslimin di dunia ini. Ini di Bekasi, kita terus ramaikan, terus Tangerang, Depok, dan lain sebagainya sekitarnya, khususnya juga Jakarta. Terus kita berhubungan dengan ulama-ulama Sumedang, Sukabumi, Cianjur, sampai Lirboyo, hubungan kita erat dengan mereka. Terus memakmurkan kelembutan dan doa sebagai senjata yang paling tajam untuk melawan musuh. Musuh akan terbelah bukan badannya, tapi hatinya berubah menjadi pecinta dan pengikut Sayyidina Muhammad. Ini tawuran, dardur di sana, sampai libur tawuran. Zaman saya tahunya cuma banjir doang libur. Zaman sekarang tawuran libur. Akhirnya tawuran terus. Jadi hadiratnya dimuliakan Allah, saling bunuh, ya Allah. Rasul bersabda qatil wal maqtul finnar. Riwayat Sahih Bukhari. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami tahu, nggak usah kami tanya. Tapi yang dibunuh, salahnya apa? Karena yang dibunuh memegang senjata juga. Kalau dia tidak terbunuh, dia akan membunuh. Kecuali kalau yang dibunuh tidak membawa senjata atau memegang senjata tapi hanya untuk menakut-nakuti, hal itu kembali kepada qadhi atau hakim untuk memutuskannya. Jadi hati-hati dengan senjata. Berani saya, berani dengan senjata. Berani tangan kosong, saya berani tangan kosong. Itu orang tinggi besar, preman, paling ditakuti di wilayah tersebut. Ya, orang nggak ada yang berani sama dia. Orang kalau bicara peluru sama dia bilang biji tangkil, nggak ada artinya buat gue. Biji tangkil peluru dibilang biji tangkil. Nggak ada artinya buat gue peluru itu. Peluru nggak mempan. Ya, jagoan ini hebat. Ulung. Ya, berjago silat, preman, tukang mabok lagi, tukang ngelindungin para pencuri lagi, tukang tadak dilindungin sama dia, polisi juga berani nangkep, percuma ditangkap ditembak aja nggak mempan, bajunya nggak robek ditembak. Ada satu teman seperguruannya baik, gurunya baik, cuma dia jadi tidak baik. Tobat dengan keadaan, kamu tobat dong. Kamu ngapain lagi kamu teman seperguruan banyak tobat aneh-aneh. Kamu nggak tobat, kamu berhadapan dengan saya, kata teman seperguruan. Tarung dengan saya. Ini dia nih hari pagi-pagi ngajak tarung. Emang udah gatal badan pengen olahraga. Kamu teman seperguruan lagi, lumayan nih teman tarung yang cukup kuat. Dia keluarkan senjatanya, temannya cuma begini aja, mengepalkan tangannya. Ayo mana senjata mau keluarkan? Masa saya menyerang orang yang tidak bersenjata? Dia ngomong, saya cuma pegang belalang. Ini preman dari kecil takut belalang.
Sejak kecil. Pelor ditembak gak takut sama belalang. Nangis kencing-kencing dengarnya. Jangan temennya tahu, orang teman guruan, gue tahu kunci lu, katanya gitu. Nih senjata gue, dibuka belalang. Memang lu senjata dikeluarin, ini senjata gue belalang. Dia melepas lu senjatanya mulai lari. Lu kebalik di belalang, terbangnya sekali terbang paling enggak 7 meter. Lu lari kemana, kena sama dia. Ini belalang larinya lurus, kemana gua hadepin, dia ngadep dah. Ngadep ke lu berarti. Ampun itu santai, bertekuk lutut. Udah jangan, dilepasin itu belalang, ampun. Ya, berani begini. Ada yang berani bunuh, bacok. Lihat kecoa, kabur, jauh. Berani menguji kecoa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah setiap orang pasti ada hewan yang dia takuti walaupun kecil. Itu Allah ingin berikan kepada kita sebagai ibrah bahwa manusia ini hakikatnya lemah, main lebih kecil darinya takut. Mau lebih dari itu, virus flu kita takut. Virus gak kelihatan mata, kelihatan juga itu. Takut kita, rumah sakit, biarin ditusuk. Biarin, diinfus, biarin. Yang penting jangan saya sakit. Tuh, pengen sembuh. Rela jadi tusuk-tusuk, dirobek-robek kulitnya kalau perlu. Demi kesembuhannya. Hadirin hadirat manusia ini lemah. Saya tidak berbicara banyak lebar. Ya, cuman sedikit menyetir tentang sejarah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW keluar dengan 1.500 orang muslimat. Keluar tanpa senjata, memakai ihram. Mau ke Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan haji di bulan Dzulhijjah. Makkah sudah kelihatan, Quraisy keluar dengan pasukannya. Langsung melarang Nabi SAW masuk ke Mekah. Tidak ada izin masuk Mekah. Namanya Mekahnya lu keluarga kita. Ini muhajirin rumahnya di sini di Mekah. Hartanya di Mekah. Kok dilarang masuk Mekah? Dia bilang tidak boleh ada orang Islam masuk Mekah. Maka saya Umar berkata, ya Rasulullah, kita siap tempur. Jumlah kita 1.500 dan kita siap. Rasulullah SAW berkata tidak. Kita bikin perjanjian untuk tidak pertumpahan darah dengan mereka. Maunya gimana mereka? Mau bikin perjanjian. Timplang perjanjian. Apa timplangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tulis kata Rasulullah. Tak dulu. Itu Ar-Rahmanir-Rahim dari mana tuh? Kita tak kenal. Bismillah saja. Kami kenal Bismillah. Bismillah. Min Muhammad Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Kalau kami ngakui engkau Rasulullah, kami berarti Muslim. Tulis min Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi gemetar tidak bisa menghapus nama Rasulullah. Rasul yang hapus. Tulis apa yang mereka mau. Ayo tulis. Kalau ada orang Quraisy yang mau masuk Islam lari ke Madinah, harus dikembalikan. Untuk dia datang dengan seizin ketua-ketua Quraisy. Nanti kalau ada orang Muslim lari ke Madinah, mau balik ke agama Quraisy, nggak boleh dilarang. Ribut Muslimin. Orang mau masuk Islam, nggak boleh. Kan meninggalkan tempatmu. Mereka ke Madinah. Tidak. Tak lama datanglah Suhail bin Jandal radhiyallahu anhu, dia datang dalam keadaan terbelenggu. Ya Rasulullah, aku lari dari Makkah untuk masuk Islam dan aku sekarang ditangkap Quraisy. Langsung Jandal yang memang sebagai orang yang berkomunikasi dengan Nabi berkata, nah ini orang ini yang pertama yang bakal kuseret ke Makkah. Ya Rasulullah, aku akan disiksa lagi. Rasulullah bilang. Sayyidina Umar dengan Ahmad muslimin berkebingungan.
Ya Rasulullah, apakah kau benar-benar Rasulullah? Kata Rasul, betul, aku adalah Rasulullah. Apakah kau benar utusan Allah? Benar utusan Allah. Lalu kenapa kau biarkan dia diseret kembali ke Mekah? Rasulullah SAW berkata, demi Allah, ma yukhayyibuni rabbi abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanku dan mengecewakanku selamanya. Maka singkat saja, di tahun 6 Hijriah, tahun 8 Hijriah, sebab kesabaran dan kelembutan muslimin, akhirnya Quraisy berkhianat. Fatah Makkah 10.000 jumlah muslimin muslimah. Saat itu 1.500. 10.000. Baru 2 tahun dari 10.000. Masuk ke Mekah tidak bisa ditahan. Rasul berkata jangan ada yang keluarkan senjata. Percuma orang Mekah 500-an. Keluarkan senjata habis. Jangan dihabisi, jangan diganggu, biarkan aja. Kita cuma mau ingin menghancurkan berhala Quraisy. Jangan ada senjata yang keluar dari sarungnya, semuanya tetap masuk 10.000 muslimin muslimat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abi Quhafah. Ya, dia didatangi oleh Abi Quhafah didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Abi Quhafah masuk Islam. Ya, aku masuk Islam. Maka Rasul gembira datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang digelari Ibn Abi Quhafah. Berkata, wahai Ibn Abi Quhafah, wahai putra Abi Quhafah, maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayahmu sudah masuk Islam. Bergembira Rasul. Tapi wajahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tersenyum, gembira, lalu cemberut dan menangis sedih. Lalu Rasul berkata, mayuki kaya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ala ubasyiruka, aku ini datang bawa kabar gembira keislaman ayahmu. Abu Bakar Siddiq berkata, seandainya paman-pamanmu bisa juga ikut banyak masuk Islam ya Rasulullah. Aku ingat paman-pamanmu, Abu Lahab dan yang lain yang tidak sempat masuk Islam. Aku ingat mereka, jika mereka masuk Islam pasti engkau gembira ya Rasulullah. Nangis Rasul dan memeluk Abu Bakar Siddiq dan berkata, sadaqta ya Abu Bakar, sadaqta ya Abu Bakar. Datang Abu Sufyan membawa satu bungkusan semacam mahkota dibungkus dengan kain hijau dan berkata, ya Rasulullah, ubiha qabra Quraisy wala Quraisy ba'da al-yawm. Wahai Rasulullah, inilah mahkota Quraisy. Tidak ada Quraisy lagi setelah hari ini. Kaulah yang menjadi pemimpin Quraisy. Rasul tinggal sebentar sampai Idul Adha, diriwayatkan di dalam Sirah Ibn Hisham dan lain Idul Fitri, sampai diriwayatkan dalam Sirah Ibn Hisham dan lainnya, bertakbir seperti takbir yang terakhir, lalu kembali ke Madinatul Munawwarah. 2 tahun kemudian, tadi kita ngitung nih, 1.500 waktu Hudaybiyah. Waktu Fatah Makkah 10.000. 2 tahun kemudian, tahun 8 Hijriah, berapa jumlah sahabat di Hajjatul Wada? 120.000 yang berkumpul di Arafah. Dari 1.500, 10.000. Dari 10.000 jadi 120.000 dalam 2 tahun. Pengikut Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pemimpin kedamaian, demikian pemimpin yang membawa keluhuran dan membawa doa dan bersenjatakan doa. Senjata Nabi itu doa, bukannya pedang. Nabi SAW dia pakai pedang wet. Iya, coba lihat baca sejarah, baca yang benar, jangan potong-potong. Nabi pakai pedang sih, ya baca sejarah, jangan potong-potong. Ibn Afra radhiyallahu anhu di dalam kitab Asy-Syifa terpotong tangannya sampai ke lutut. Datang pada Rasulullah dengan potongan tangannya.
Aku tidak bisa lagi pegang pedang, patah tanganku diputus oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal Ibn Harb. Maka diambil oleh Rasul, disambung lagi. Jalan, jihad lagi. Ada orang berkata, ya Rasulullah, aku ingin terjun, tapi aku bukan punya senjata. Rasul mengambil kayu, pegang, jadi pedang. Nih, berangkat. Apaan berarti senjatanya Nabi? Doa. Badra al-Kubra, beliau berdoa, ya Allah, in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Ini kalau 313 orang ini dibantai oleh 3.000 orang Quraisy besok dengan senjata lengkap, habis, tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi. Besoknya Allah turunkan 5.000 pasukan malaikat. Tuh lihat, menangnya muslimin selalu dengan kesabaran dan dengan kelembutan dan dengan doa. Ini tiga-tiganya ditinggal oleh muslimin. Beringasan iya, akhlak gak benar iya, doa gak kenal. Dia makin berantakan barat dan timur. Hadirin hadirat, semoga kita semua menjadi orang-orang yang membangkit dan mengawali kebangkitan, tuntunan kebahagiaan dan kedamaian yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa dan bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan hati kita, mendamaikan rumah tangga kita, mendamaikan wilayah kita, mendamaikan kota kita, mendamaikan bangsa kita, mendamaikan seluruh muslimin di barat dan timur. Wahai yang maha memiliki kedamaian, kedamaian belum kau tumpah ruahkan seluas-luasnya, karena sangat sedikit yang memintanya. Wahai Allah, kami memanggil pintu gerbang kedamaian yang hanya milikmu untuk ditebar luaskan kepada barat dan timur, khususnya pada kami dan wilayah kami. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Damaikan masyarakat kami, munculkan kemakmuran dunia dan akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirah, kabulkan hajat kami dunia dan akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cabut segala musibah dan penyakit dan segala apapun yang mengganggu kami. Singkirkan yang mengganggu kami. Singkirkan gangguan dan musibah. Jauhkan kami dari segala perbuatan hina, ya Allah. Munculkan pemuda-pemuda damai yang mencintai kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain, tidak ingin menyakiti satu sama lain, demi keagungan namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Munculkan para pemuda berjiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jiwa yang damai, jiwa yang tenang, jiwa yang mendamaikan, jiwa yang menenangkan, jiwa yang membawa kasih sayang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahkan pada kami anugerah seluas-luasnya, anugerah yang zahir dan anugerah yang batin, anugerah di dunia dan anugerah di akhirat. Masa depan kami jadikan semakin cerah, semakin indah, semakin luhur, semakin suci, semakin mulia, semakin bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mustahil kami meminta permintaan ini selain darimu, ya Allah, karena kesemuanya milikmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya
ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. La selanjutnya dari Madirat, semoga wilayah Bekasi Utara ini semakin bersemi dengan pemuda-pemuda yang damai, pemuda yang berkasih sayang satu sama lain, kenal atau tidak kenal, tetap kenal dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah-nya, dan saling bersatu tanpa ada perpecahan walau berbeda agama. Kita orang Muslim paling baik pada agama yang lain. Cuma saya tidak punya waktu untuk menjabarkannya. Makanya hadir pada majelis-majelis imam lain, hadir tempat berdoa. Tempat lain tidak hadir. Hadir kalau ada waktu. Kalau ada waktu ya hadir juga. Jadi kita memuliakan Allah. Tidak lupa guru mulia kita, Muslim Rahimahullah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afif, guru kita akan tiba dari Yaman pada akhir November. Mungkin ada perubahan, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Maka berarti acara kita di Monas tanggal 3 Desember. Insyaallah. Amin. 3 Desember acara kita di Monas. Sukses. Amin. Amin. Ketenangan, kedamaian bagi Jakarta dan sekitarnya, dan bagi bangsa kita dan bagi seluruh dunia. Amin. Beberapa hari yang lalu wartawan dari Wall Street Journal, koran terbesar di Amerika, Wall Street Journal, itu surat kabar terbesar di Amerika Serikat dan paling masyhur di seluruh dunia. Wall Street Journal wawancara majelis Rasulullah dan meliput. Saya waktu itu malam Senin saya bilang saya lelah dalam malam Senin pengajian ke Amerika. Maksa mau juga, datang juga sana kemari dalam pertanyaannya tentunya bukan sana kemari tidak menentu, tapi tentunya yang membuat ringkasnya kaget melihat majelis Rasulullah SAW ini pertumbuhannya belum pernah terlihat di dunia. Pemuda berkumpul sebanyak ini sambil berdoa dan menangis. Bagaimana bisa? Saya bilang saya juga tidak tahu. Saya cuma mengungkapkan isi hati saya, bicara kalau bahasa kita, ya bahasa Amerika Serikatnya nyablak maunya, terus berdoa bersama di akhir. Mereka menangis, mereka mempunyai hubungan dengan Tuhannya, dan saya juga mengalirkan air mata banyak di majelis-majelis itu. Itu membuat peace, kebahagiaan, ketenangan, dan itu adalah hal yang termahal dalam kehidupan. Orang mencari ketenangan itu dia belum sampai. Orang yang terkaya pun ingin membayarnya seberapa mahalnya supaya bisa dapat ketenangan. Ya, saya bilang bagus deh kalau itu sering-sering aja hadir di sini. Bawa orang-orang yang pengen cari ketenangan, ya yang banyak ambil kumpain kemari. Ya di sini banyak kebanjiran bawa air. Kebanjiran yang dimuliakan Allah, berhasil menunjukkan dakwah seperti ini kembali kepada masa Nabi SAW dengan kelembutan dan ketenangan adalah hal yang sangat agung dan sangat cepat berkembang. Lalu gimana dengan ormas Islam yang lainnya? Semuanya mulia, semua saudara kita, dan tidak ada permusuhan bagi kita antara Muslim dan non-Muslim, apalagi bersama Muslim. Demikian hadirin hadirat yang saya sampaikan. Nanti ada pengumuman lagi setelah kita bersalam kepada Rasulullah SAW, ada pengumuman terakhir
berulah kemana-mana dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syari wa daraji. Yeah.